Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Teguh Putra Nugraha dengan nomor NIM 41519120123. Di sini saya ingin membuat video sebagai syarat untuk tugas besar 2 untuk mata kuliah analisa berorientasi objek, dengan judul tugas besarnya yaitu dokumen sistem specification untuk layanan kurir on the spot. Oke, di sini ada rincian daftar isi yang akan kita bahas nanti, yaitu yang pertama itu system planning. Di dalam system planning ada project scope, kedua adalah project schedule. Di dalam project schedule juga ada terdapat project schedule customer dan project schedule courier atau pengemudi. Terus selanjutnya ada project team. Pada bab yang kedua itu ada sistem analis dan desain. Di dalam sistem analis dan desain terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama functional requirement. Di dalam functional requirement ini terdapat poin aktor, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, data model, user interface design, dan deployment diagram. Poin selanjutnya pada sistem analis dan desain yaitu non-functional requirement. Di dalam non-functional requirement ini sendiri terdapat operasional, performance, security, dan hardware. Pada bab ketiga yaitu sistem implementation. Di dalamnya terdapat testing strategy, dan yang kedua yaitu installation strategy. Oke, berikut demikian daftar isi yang akan kita bahas. Berikut penjelasan masing-masing poin pada daftar isi tersebut. Yang pertama yaitu system planning. Di dalam system planning, poin pertama ada terdapat project scope. Saat ini on the spot tidak memiliki dukungan komputer untuk operasinya. Semua catatan berbasis kertas. Sistem baru ini dimaksudkan untuk memberikan tingkat otomasi dan kecanggihan yang sesuai dengan ukuran dan anggaran bisnis saat ini. Pelanggan perlu mengelola permintaan layanan mereka pada suatu sistem di web. Pengemudi akan menggunakan sistem baru untuk mengontrol jadwal dan mencatat pergerakan paket. Manajemen akan dapat melihat dan memperbarui zona pengiriman, tabel biaya dengan tujuan menyeimbangkan perubahan permintaan layanan yang konstan. Mereka juga akan dapat melihat umpan balik layanan dan mengaruhi kepuasan pelanggan dengan mengambil tindakan yang tepat waktu. Mereka juga akan memiliki akses ke informasi yang lebih baik dan lebih rinci tentang kinerja dan efisiensi perusahaan. Selanjutnya, poin project schedule. Yang pertama itu project schedule customer. Jadi ini kurang lebih schedule untuk membuat sistem pada customer application on the spot courier. Yang pertama di sini kita memiliki beberapa tim PIC, yaitu Rahmi. Untuk bagian desain, bagian development ada Febri, dan implementation ada Pandu dan Teguh. Jadi di sini memakan waktu kurang lebih 3 minggu untuk menyelesaikan sistem pada customer. Kurang lebih seperti ini. Terus selanjutnya ada project schedule untuk sistem pada kurir atau pengemudi. Di sini terdapat tiga Junaidi sebagai desain, Yogi sebagai development, Pandu dan Teguh sebagai implementation. Di sini juga memakan waktu 3 minggu untuk pengerjaan mulai dari awal sampai aplikasi go live. Project team. Pada project team di sini Teguh, saya sendiri sebagai project manager, UI UX designer yaitu Junaidi, dan Rahmi DevOps
yaitu Pandu, programmer itu Febri, dan Yogi. Sistem analis dan desain, functional requirement. Aktor, di sini yang tidak sebagai aktor yaitu customer dan courier. Use case diagram. Berikut tampilan use case diagram pada customer, kurang lebih seperti ini. Jadi di sini customer bisa melakukan update paket, acak paket, request pickup, view, menampilkan informasi penjadwalan paket, menampilkan label surat atau label dari paket tersebut, menampilkan tanda terima paket. Dan semua fungsi ini bisa diakses ketika user sudah login menggunakan akun mereka sendiri. Selanjutnya untuk use case diagram pengemudi, yaitu ada info penjadwalan penjemput, info jadwal pengiriman paket, input koreksi alamat, menghapus data paket, input data paket baru, mencetak tanda terima paket. Dan semuanya juga bisa dilakukan setelah pengemudi login pada akun mereka masing-masing. Selanjutnya activity diagram. Pada activity diagram kurang lebih seperti ini. Pada pelanggan menampilkan halaman login, melakukan input username password, cek pada sistem, autentikasi, menampilkan halaman web, terus memilih layanan pick up, mau mandiri ataupun mau langsung diantar atau tidak mandiri. Terus kalau mandiri, input data paket yang berisi berat dan ukuran paket tersebut. Selanjutnya menyimpan data akan disimpan pada database, sistem akan melakukan penghitungan biaya pick up, mencetak label surat dan tanda terima. Selanjutnya user atau pelanggan akan mendapatkan brand label surat dan tanda terima dan bisa melakukan pelacakan paket. Selanjutnya menampilkan halaman login pada pengemudi, yaitu kurang lebih seperti ini. Yaitu pertama login, terus input username password, terus melakukan penjemputan dan pengiriman paket, menampilkan jadwal penjemputan dan pengiriman paket, terus memilih informasi paket pada pelanggan. Selanjutnya memverifikasi data pelanggan, akan proses verifikasi berjalan, konfirmasi verifikasi data. Selanjutnya memilih jenis pembayaran, bisa tunai dan non-tunai. Selanjutnya tanda terima paket akan dicetak dan pengemudi akan mendapatkan tanda terima tersebut. Pengemudi ataupun kurir. Oke, untuk sequence diagramnya kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat pada gambar yang ada pada selanjutnya. Untuk sequence diagram request pickup seperti ini. Oke, lanjut untuk class diagramnya ada beberapa tabel yang digunakan, yaitu ada account, ini akun dari pengemudi ataupun kurir dan pelanggan. Selanjutnya customer, ini untuk data detail data customer. Ada order, invoice, payment, package, individual customer, dan business customer. Data model juga seperti itu, kurang lebih hampir sama. Untuk user interface design, ketika pengguna berhasil masuk layar, selamat datang akan ditampilkan dari selamat datang layar, pengguna akan dapat menggunakan alamat pengiriman dan metode pembayaran yang telah mereka siapkan. Deployment diagram kurang lebih seperti ini. Ada device dan hardware node.
Non-functional requirement. Operasional. Sistem harus dapat beroperasi selama jam kerja reguler on the spot. Server cadangan akan digunakan untuk membantu mencegah pemadaman server, mengganggu proses bisnis yang sangat penting. Pencadangan akan dilakukan secara otomatis pada tengah malam setiap malam untuk memastikan bahwa sistem pencadangan tidak memengaruhi kinerja jaringan selama jam kerja. Selanjutnya, performance. Sistem ini harus konsisten memberikan kinerja yang cepat. Salah satu tujuan utama dari sistem baru ini adalah untuk memungkinkan pengemudi memberikan layanan yang lebih cepat kepada pelanggan. Security. Keamanan merupakan perhatian bagi bisnis apapun, terutama bisnis yang proses pembayaran pelanggan secara online dan menyiapkan informasi kartu kredit dalam database. Persyaratan keamanan berikut untuk standar keamanan data pada sistem ini, yaitu semua transaksi pelanggan akan terjadi menggunakan enkripsi TLS. Semua data akan dicadangkan setiap malam. Administrator sistem akan menjadi salah satu orang yang diizinkan untuk mengubah izin akses dan berinteraksi langsung dengan database. Akun akan dikunci setelah 8 kali gagal login untuk mencegah serangan brute force. Hardware yang dipakai di sini yaitu web server, database server, selanjutnya ada firewall, ada access point, tablet, printer label, dan barcode scanner, dan PC dan printer. Selanjutnya system implementation. System implementation testing strategy. Jadi pada testing strategi seperti gambar, itu ada proses test strategi, test development, test execution, defect management, dan delivery. Installation strategi kurang lebih sama dengan testing strategi. Berikut sekian dari saya yang dapat saya sampaikan untuk TB2 saya ini. Banyak salah saya mohon maaf, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.